Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan Bab 666 terlalu sedikit. Harus diakui bahwa kekuatan Eden memang sangat kuat. Hanya dalam waktu setengah jam, pria parubaya itu bisa memenangkan 4 kompetisi, sehingga Hadi bisa mendapatkan wilayah yang diinginkan dari beberapa orang besar yang rata-rata merupakan pesaing bisnis. Hadi menjadi pemenang terbesar di arena tantangan kali ini, sementara Edward adalah pecundang terbesar. Hadi berhenti setelah mendapatkan wilayah yang dia inginkan. Dia tidak membiarkan Eden terus bertarung untuknya. Saat ini, Hadi hanya perlu dia menunggu hasil akhir dari arena tantangan. Di saat yang sama, ekspresi wajah Edward terlihat muram. Dia mengerutkan kening pada pengawalnya dan bertanya, kapan Master Zidane akan datang ke sini? Jika dia tidak datang sekarang juga, aku akan kalah dengan menyedihkan hari ini. Pengawal itu dengan cepat menjawab, saya baru saja menelepon Master Zidane, dan dia mengatakan akan segera datang. Ketika Edward mendengar kata-kata sang pengawal barusan, sedikit-sedikit kegembiraan melintas di matanya, dan dia tiba-tiba berdiri, kemudian bertanya lagi kepada pengawal Tiu, apakah yang kamu katakan itu benar? Pengawal itu mengangguk dengan pasti dan menjawab, ya, benar, Pak Edward. Seketika, ada kilatan kegembiraan di mata Edward, dan berkata dengan penuh semangat, bagus. Jika Master Zidane bisa datang ke sini sekarang, aku akan membalas dendam. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjalan ke tengah dengan 2 gadis cantik yang mengenakan pakaian seksi. Ketika Edward melihat pria parubaya itu, wajahnya terlihat sangat bersemangat. Dia dengan cepat berlari ke arah pria parubaya tersebut, dan berteriak dengan penuh sukacita, Master Zidane, Anda akhirnya datang juga. Saya menunggu Anda untuk menyelamatkan saya sekarang. Pria parubaya itu menjawab sambil tersenyum, 2 gadis cantik yang kamu kirimkan untukku benar-benar terlalu hebat. Tadi malam, kami bertiga berjuang sampai lebih dari jam 3 dini hari, jadi kami bangun agak terlambat. Gadis cantik di lengan pria parubaya itu menjawab dengan lembut, hehe, itu karena Master Zidane sangat kuat sehingga kami terus menginginkan Anda. Hahaha. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, lalu meremas PT gadis cantik itu dengan gemas. Ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pria parubaya dan gadis cantik itu, kilatan kecemasan melintas di mata Edward. Kemudian dia bertanya kepada pria parubaya itu dengan lembut, Master Zidane, hal itu tidak akan mempengaruhi kompetisi malam ini, kan? Tidak, jangan khawatir. Bagiku, mereka tidak lebih dari sekelompok pecundang lemah. Sangat mudah bagiku untuk menghabisinya. Zidane menjawab dengan enteng, lalu melompat ke arena tantangan, kemudian menatap para penonton yang berada di bawah dengan tangan di belakang punggungnya, serta ekspresi wajah yang terlihat sangat tenang. Zidane yang ditemukan Edward sebenarnya bernama Zidane Xavier. Dia adalah seorang seniman bela diri yang sangat terkenal dari Provinsi Jawa Barat. Menurut orang-orang yang pernah menyaksikan aksi bela dirinya, dia terbilang sangat terampil. Edward telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan Zidane dan akhirnya bisa mengundang sang master tersebut dengan harga 100 miliar. Pada saat ini, Edward sangat bersemangat ketika dia melihat Zidane datang, karena dia tahu bahwa Zidane pasti akan memenangkan kembali semua yang baru saja hilang dari tangannya, dan dia bisa membalas dendam. Aku akan menantang Pak Hadi, teriak Edward tiba-tiba dengan sangat keras. Kali ini, suara pria itu terdengar jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Ketika mendengar kata-kata Edward, Hadi langsung berbalik dan melihat ke arah Eden, apa kamu keberatan? Tentu saja tidak. Zidane ini memang tidak sederhana. Saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tetapi saya tidak tahu apakah dia bisa bertarung atau tidak. Untuk itu saya harus baik dan mencobanya sendiri. Jawab Eden menjawab dengan tenang. Baiklah, lakukan saja yang terbaik. Jika kamu tidak bisa bertarung menyerah saja, jangan sampai terluka. Hadi tahu bahwa dia masih memiliki orang-orang Yudha untuk membantunya, jadi meskipun Eden kalah, itu tidak akan berdampak banyak. Saya mengerti. Eden mengangguk pelan, lalu langsung berjalan menuju arena tantangan. Morgan yang duduk di antara penonton, menatap Zidane di arena tantangan dengan wajah tanpa ekspresi. Dia bisa merasakan aura Zidane sangat kuat, yang menunjukkan bahwa efektivitas tempur Zidane tidak mungkin rendah. Pada saat ini, Joshua berbalik, melihat ke arah Matteo, dan bertanya dengan lembut, Kak Matteo, menurutmu siapa yang akan menang? Matteo menjawab pertanyaan Joshua dengan penuh percaya diri, apa hal ini perlu ditanyakan? Zidane jelas bukan lawan Eden. Aku bisa melihat dengan jelas barusan ketika Eden menyerang. Kekuatan Master Eden benar-benar mengerikan. Matteo tampaknya merasakan tatapan mata Morgan, kemudian dengan lembut bertanya kepada Morgan, kenapa?
Apa kamu memiliki pendapat yang berbeda? Pendapat apa yang bisa dimiliki? Dia tidak bisa memahami hal-hal ini sama sekali, kata Joshua sembarangan. Yang lainnya menunjukkan senyum menghina ketika mereka mendengar kata-kata Joshua. Setelah melihat senyum menghina di wajah-wajah orang-orang itu, Morgan berkata pelan, Eden bukan lawan Zidane. Tidak, Morgan, apa maksudmu? Begitu Kak Matteo mengatakan Eden bisa menang, kamu justru mengatakan bahwa Zidane yang akan menang. Kamu hanya bermain-main untuk menentangnya, bukan? Teriak Joshua dengan mata melotot ke arah Morgan. Teman-teman yang lainnya juga menatap Morgan dengan marah. Morgan menoleh dan menatap Joshua dengan ringan, lalu berkata dengan lembut, dia bertanya tentang pendapatku, dan barusan aku hanya mengatakan apa yang ada di pikiranku. Itu saja. Jadi kamu tidak perlu sewot begitu. Kamu. Joshua makin kesal mendengar kata-kata Morgan dan tidak tahu harus berkata apa. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan mata melotot, baiklah, Morgan, karena kamu pikir Zidane bisa menang, maka ayo bertaruh sekarang, apa kamu berani? Apa taruhannya? Tanya Morgan dengan sikap tenang. Joshua tersenyum, lalu menjawab pertanyaan Morgan, ayo bertaruh 200 juta. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya Joshua hanya ingin mempermalukan Morgan dengan mengucapkan kata-kata barusan. Dia merasa Morgan tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dan tidak akan berani bertaruh dengan dirinya. Joshua, apa yang kamu lakukan? Tanya Keisha dengan suara rendah seraya mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Joshua sengaja membuat masalah untuk Morgan, dan dia ingin menghentikannya. Keisha, aku hanya bermain dengannya tidak apa-apa, jangan khawatir, jawab Joshua sambil tersenyum lalu bertanya kembali kepada Morgan dengan nada main-main, apa kamu berani bertaruh, Morgan? Morgan memandang Joshua dengan senyum tipis dan berkata dengan lembut, karena kamu sangat kaya, bukankah terlalu sedikit untuk bertaruh 200 juta? Bagaimana jika kita naikkan taruhannya? Joshua tertegun sejenak dan bertanya pada Morgan dengan suara agak bingung, kamu serius? Uang 200 juta tidak cukup bagimu? Berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan? Morgan perlahan mengangkat 4 jarinya dengan tatapan sinis sambil menyeringai. Joshua bertanya sambil mengerutkan kening, 400 juta. Morgan berkata dengan tenang, 4 miliar.